Tujuan pembelajaran materi lensa cembung ini mengacu pada KD 3.12, yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan bidang lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Lensa dapat didefinisikan sebagai benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung, yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa cembung. Lensa cembung yaitu lensa yang memiliki bagian tengah lebih tebal daripada bagian pinggirnya, atau sering kita kenal dengan nama menggembung. Nah, bentuk-bentuk dari lensa cembung ini ada 3 macam. Di antaranya, 1 biconvex, yaitu dengan 2 permukaan yang berbentuk cembung. Kemudian ada plan convex dengan 1 permukaan berbentuk datar dan satunya lagi berbentuk cembung. Kemudian yang ketiga adalah concave convex, 1 bagian permukaan berbentuk cembung dan 1 bagian permukaannya berbentuk cekung. Bagian-bagian dari lensa cembung: O titik pusat lensa, F1 sebagai titik fokus lensa bagian depan, P1 sebagai titik pusat jari-jari kelengkungan lensa bagian depan, F2 titik fokus lensa bagian belakang, P2 titik pusat jari-jari kelengkungan lensa bagian belakang. Nomor 1, 2, 3, dan 4 sebagai nomor ruang benda. Dan nomor 1, 2, 3, dan 4 dalam angka Romawi adalah nomor ruang bayangan. Sinar istimewa pada lensa cembung. Terdapat 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus yang ada di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat optik lensa akan diteruskan. Sifat bayangan pada lensa cembung. Yang pertama, jika benda terletak di antara O dan F. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar berikut. Untuk melukiskan sifat bayangan pada lensa cembung ini bisa digunakan hanya 2 sinar istimewa. Nah, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dibiaskan melalui titik fokus yang ada di belakang lensa. Kemudian sinar datang yang menuju pusat lensa akan diteruskan. Nah, nanti akan bertemu perpotongan antara kedua sinar tersebut. Itulah yang akan terbentuk menjadi bayangan. Nah, dari gambar ini terbentuk bayangan yang bersifat maya karena dia berada di depan lensa, kemudian tegak dan lebih besar dari bendanya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, jika benda terletak di antara F dan 2F. Nah, siapa yang masih ingat kalau di antara F dan 2F itu adanya di ruang berapa di dalam pembagian ruangan pada lensa cembung? Ya, betul, itu ada di ruang 2 ya. Jadi dengan menggunakan 2 sinar istimewa pada lensa cembung ini, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dibiaskan melalui titik fokus yang ada di belakang lensa. Kemudian yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus di depan lensa itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongannya itu akan membentuk bayangan pada bendanya ya. Nah, bayangan yang terbentuk di sini bersifat nyata karena adanya di belakang lensa. Kemudian terbalik dan lebih besar dari bendanya. Oke, yang ketiga, jika benda terletak lebih besar dari 2F atau lebih jauh dari 2F atau adanya di ruang 3. Nah, di sini dengan menggunakan 2 sinar istimewa juga, akhirnya didapat perpotongan dari kedua sinar tersebut
sehingga membentuk bayangan. Nah, bayangan yang terbentuk itu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Keempat, jika benda terletak di titik fokus F. Nah, dengan menggunakan dua sinar istimewa, kita bisa menggambarkan bayangannya. Ternyata untuk benda yang terletak di titik fokus, bayangannya itu tidak bertemu di satu titik. Jadi ada di jauh tak hingga, mungkin di jauh tak hingga itu baru ketemu bayangannya. Nah, jadi sifat bayangan yang terbentuk di sini bersifat maya, tegak, dan jauh tak hingga. Jadi tidak bisa kita amati. Yang kelima, jika benda terletak di 2F, 2 kali jarak fokusnya. Nah, di sini sama, kita masih menggunakan dua sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, terjadi perpotongan antara kedua sinar tersebut sehingga terbentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk pemanfaatan lensa cembung dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya bisa kita lihat pada penggunaan loop atau kaca pembesar, kemudian pada kamera foto, kemudian pada mikroskop, kemudian pada periskop yang biasa digunakan pada kapal selam ataupun teleskop. Oke, masih semangat? Nah, kita lanjutkan lagi, mulai masuk ke rumus-rumus pada lensa cembung, ya. Nah, untuk perumusan pada lensa cembung ini hampir sama atau bahkan sama dengan rumus-rumus yang digunakan pada cermin. Ya, yang pertama yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, F-nya itu adalah jarak fokus lensa. Kemudian S-nya adalah jarak benda dan S aksennya adalah jarak bayangan. Kemudian untuk mencari fokus, fokus itu setengah dari jari-jari kelengkungan lensa. Ya. Kemudian untuk menghitung perbesaran bayangan dirumuskan dengan M sama dengan H aksen per H dengan garis tegak yang berarti tanda mutlak, sehingga nilainya selalu positif. Itu juga sama dengan untuk perbesaran itu sama juga dengan dibandingkan S aksen per S dengan menggunakan tanda mutlak sehingga nilai perbesaran bayangan itu positif. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan kekuatan lensa? Ya, nah di sini untuk menentukan kekuatan lensa dibuat rumus P sama dengan 100/F. Nah, fokusnya itu dalam satuan cm. Nah, lensa cembung ini juga itu banyak digunakan pada kacamata untuk kacamata baca pada orang tua. Baik, sekarang kita coba untuk membuat contoh soal dari penggunaan rumus lensa cembung. Sebuah lensa cembung memiliki titik fokus 10 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 20 cm, di manakah letak bayangan benda? Berapakah perbesarannya? Sebutkan sifat bayangan yang terbentuk dan buatlah gambar pembentukan bayangannya. Baik, sekarang kita akan membahas contoh soal. Ya, sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal. Diketahui jarak fokus 10 cm, jarak benda 20 cm. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jarak bayangan, S aksen. Kemudian perbesaran bayangan M, sifat-sifat bayangan, dan gambar pembentukan bayangannya. Nah, sekarang kita akan jawab yang pertama dengan menggunakan rumus lensa cembung 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, didapatkan S aksennya sama dengan 20 cm. Kemudian yang kedua, menentukan perbesaran bayangan dengan menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S. S aksen sudah kita dapat dari jawaban soal nomor 1. Nah, sehingga didapatkan perbesaran bayangannya sama dengan 1. Nah, perbesaran bayangan sama dengan 1 artinya besar benda sama dengan besar bayangannya. Kemudian yang ketiga, menentukan sifat bayangan. Sebelum kita menentukan sifat bayangan, kita akan membuat gambarnya dulu. Ya, jadi dari soal nomor 4 dulu baru ke nomor 3. Nah, dari nomor 4 ini kita menggunakan dua sinar istimewa.
Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus depan lensa itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama, sehingga terbentuk perpotongan dari dua sinar tersebut yang akan menghasilkan bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan sama besar dengan bendanya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa dengan menggunakan gambar maupun dengan perhitungan kita bisa menentukan sifat bayangan yang sama. Nah, sekian untuk materi lensa cembung. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelum kita akhiri materi kita kali ini, jangan lupa nanti kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Form. Ya, dikerjakan dengan baik setelah memahami materi ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.